Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artila Fauzi dari Prodi PHI 5. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu, saya akan menerangkan tentang ontologi dan lain-lain. Ontologi merupakan asas dalam menetapkan batas ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realitas. Aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan secara metodis, itu artinya secara ilmiah, kemudian sistematis, itu secara teratur dalam suatu keseluruhan, berkaitan, kemudian koheren, itu tidak ada unsur-unsur yang mengandung uraian yang bertentangan, kemudian rasional, harus berdasar pada kaidah berpikir yang benar, komprehensif, itu tidak hanya melihat dari satu sisi atau sudut pandang, kemudian radikal, diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya, dan universal itu kebenarannya, muatannya harus sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Kemudian epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal muasal, metode-metode, dan sahnya ilmu pendidikan. Nah, untuk memperoleh kebenaran ini ada beberapa alat atau tools ya. Di antaranya rasionalism, itu adalah penalaran yang merupakan asas ya, alat utama untuk mencari kebenaran. Kemudian empirism itu adalah pengalaman indera ya, untuk mendapatkan kebenaran melalui pengalaman indera. Kemudian yang terakhir adalah pragmatism. Pragmatism itu nilai akhir dari suatu ide atau kebenaran yang disepakati. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Ya, ini untuk tentu saja aksiologi ini meliputi nilai-nilai ya. Nah, menurut Katsolf ini ada 3 cara ya untuk menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam psikologi, yaitu adalah nilai sepenuhnya bersifat subjektif, kemudian nilai juga merupakan kenyataan yang ditinjau dari segi ontologisme namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nah, ini dinamakan objektivisme logis. Kemudian yang ketiga adalah nilai merupakan unsur objektif yang menyusun kenyataan, yang dimana disebut dengan objektivisme metafisik. Kemudian sains baru atau sains modern dan sains baru ya. Sains modern ini telah menggeser pandangan geosentris yang merupakan ajaran suci gereja ke pandangan heliosentris ya, merupakan pertanda dimulainya era baru. Nah, ada 3 pilar utama dalam sains modern ya, yang menggantikan sistem Aristotelian Ptolemes yang berbau mistik, neoplatonis, dan teologi Kristiani, itu reduksionisme dan determinisme dan objektivisme. Selanjutnya sains baru ya. Sains baru ini merupakan jawaban dari hasil temuan-temuan baru dan diharapkan dapat menghadirkan dimensi baru ya, yang akan memperkaya makna kehidupan serta mengantarkan kita untuk lebih dekat dengan hakikat realitas alam ke semesta. Nah, ada 2 alternatif ya, ada paradigma holisme dialogis dan paradigma digitalis informatisme. Cuman yang akan difokuskan ini adalah paradigma holisme dialogis. Nah, paradigma holisme dialogis ini jawaban langsung dari runtuhnya paradigma Newtonian ini memiliki atau ditunjang oleh 3 pilar utama, yaitu holisme, interkoneksitas, probabilitas, dan kontekstualisme. Jadi itu ya perbandingannya. Kalau sains modern mah 3 pilar utamanya teh reduksionisme, determinisme, dan objektivisme, sedangkan sains baru mah holisme, interkoneksitas, probabilisme, dan kontekstualisme. Yang selanjutnya objektivisme dan kontekstualisme. Kalau objektivisme itu merupakan konsekuensi logis ya, logis itu. Paham dualisme yang membagi alam semesta menjadi subjek dan objek yang saling terpisah secara absolut. Gitu. Nah, dampak atau pengaruh lain dari
Untuk menghasilkan kebenaran ilmiah, proses pengamatan harus dilakukan berdasarkan metode ilmiah yang sahih. Jika tidak, hasil yang diperoleh harus ditolak. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan paham materialisme saintisme, ya. Yang terakhir adalah kontekstualisme. Kontekstualisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa kebenaran tidaklah bersifat objektif. Ini kebenaran sangat tergantung pada pengamat dan cara mengamati, artinya bersifat kontekstual, ya tergantung gitu. Nah, doktrin ini mengantarkan kita kepada kesimpulan bahwa tidak ada kebenaran absolut karena semuanya tergantung kepada cara pandang atau paradigma yang kita anut gitu. Sekian, mungkin masih banyak kekurangan dan mudah-mudahan bisa menutupi walaupun masih banyak kekurangan juga ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.